الحسن وسيدنا الحسين وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفتاة الله يعفنا وعن والدينا ومشايخنا أهل الحقوق علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله مالك يوم الدين إياك نستعين صراط يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم واغفر لنا ما مضى له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والعرفان والكرم واغفر لنا ما مضى أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم بلغ مقاصدنا مطهر الأرض من رجس ومن درون من عبد وسان أو عبد صنم بالمصطفى واغفر لنا ما مضى لله من منكذ الإنسان من سكر خير البريات من عرب ومن أجم رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكتاب الله خير الحديث حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وقال Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali di pagi hari menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti talim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin, minggu yang lalu kita telah menyimak yang terkandung dalam kitab Risalatul Mu'awanah, kembali tafsir Jalalain, melanjutkan bahasan surat Al-Baqarah ayat 124. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'a li ashabi. Bacalah olehmu Quran sebab nanti di hari kiamat dia memberikan syafaat kepada yang membacanya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Wa qala aidan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang belajar dan mengajar adalah Al-Qur'an. Wa qala aidan man arada ayatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Siapa orang yang ingin berbicara dengan Allah maka hendaklah baca Al-Qur'an. Insyaallah di pagi hari menjelang siang kita akan dialog dengan surat Al-Baqarah ayat 124. Apa? Wajibtalah. Baiklah kita baca terlebih dahulu, kemudian bahasan tajwid dan seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم. Qala al-Jarjuri fi kitabihi man lam yujawwidil Qur'an fahuwa asimun. Telah berkata Imam Jazuri dalam kitabnya, siapa orang baca Quran tanpa dengan tajwid maka dosalah dia. Tentunya apa yang kita baca tersebut sesuai dengan ilmu tajwid yang berlaku. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat wa idzib qalqala apa nih? Sugro, karena ba mati berada di tengah kalimat. Qalqala terbagi 3, 1 sugro 2 kubro 3 akbar. Hurufnya ada 5 yaitu kutubu jadin. Idzibtala majaiz munfasil karena mad asli disambut oleh alif dalam 2 suku kata.
Yang kedua ada alif mamdudah di atas bala, sehingga bacanya boleh dibaca 3 wajah. 1 alif 2 harakat, 2 alif 4 harakat, 2 setengah alif 5 harakat boleh. Wa idzibtala Ibrahim, wa idzibtala Ibrahim, wa idzibtala Ibrahim, itu mad jaiz munfasil. Qalqalah sughra, ra mad asli karena ra fathah bertemu dengan alif, alifnya alif rosam, luruskan lempeng karena alif terbagi 3, alif rosam, maksurah, mamdudah. Ini alif rosam. Ibrahim mad asli, marabbuhu mad silah qasirah karena hadomir disambut oleh ba dalam 2 suku kata. Kalimat silah tawilah di atasnya ada alif mamdudah disambut oleh alif. Bi kalimah asli ting ikhfanya ausat karena tak tanwin bertemu dengan huruf fa. Karena ikhfa terbagi 3, 1 akrab, ausat, abad. Ini termasuk ausat, tengah-tengah. Bi kalimatin fa'atam tajibul gunahun, tajibul gunah. Ada wakaf apa? Qala al-waqfu awla, berarti lebih utama berhenti di situ dengan bacaan fa'al tamahun, tahan dulu, jangan fa'al tamahun, jangan, karena double nun ya, nunnya 2 dijadiin 1 dengan tanda tasydid, maka dibaca fa'al tamahun. Ko asli in nun apa tasdid. Qala in ja istilah ilu kalin tajibul gunah nun tasdid. Linna asli ya, kalau samsi kan alif lam ketemu nun ya. Ima asli ma mad iwad karena tanwin. Ada wakaf apa? Qala al waqfu ala, berarti lebih utama ja'ilu linnasi imama, imama, jangan lebih imama, lebih ya. Ini mad iwad. Ko asli wa min ikhfanya ausat karena nun ketemu dengan dal. Zurriyati asli tak kasrah bertemu dengan ya karena huruf mad asli ada 3, alif waw iya. Ko asli la asli yana asli ahdil asyam sia, alif lam ketemu dengan zo. Ciri yang kedua ada tasydid, alnya tidak dibaca, hurufnya ada 14, tasa dal zarra zai sin shin sod to zo sama nun ya. Zo asli limin arid disukun karena mad asli diwakafkan. Wa ja'alna al-qamariyah, alif lam bertemu dengan ba. Ciri yang kedua ada sukun, alnya dibaca, hurufnya ada 14, alif ba jim ha kha ain wain fa qaf kaf mim waw ha iya. Wa ja'alna al-baita lin bai madhur pulurin
harpulin karena di tengah kalimat, kecuali di akhir kalimat jadi madlin. Dia nggak ada mad di sini, langsung baita. Kalau ada mad berarti baita, kan gitu. Makanya baita masa asli batal. Idgham kamil atau idgham bila gunakan tanwin bertemu dengan lam. Idgham terbagi dua, satu biguna dan bila guna. Huruf biguna 4, yaitu yanmu. Bila guna 2, yaitu keterangannya apabila nun sukun atau tanwin an inun bertemu si yanmu berarti biguna atau nakis. Kalau ketemu dengan si lam ro berarti kamil atau idgham bila guna. Masa batalin tajib gunahna siwa amna mad iwad. Ada wakaf qala al waqfu awla, lebih utama berhenti di situ. Masa batalin siwa amna. Kemudian wattakhidhu asli mim idgham nakis atau ma'al guna. Mim mako asli mi'ib ro hi mamusalla mad iwad tanda wakaf qala al waqfu awla musalla. Kemudian wa'ahid kalau kelas sugro na jaiz ke depan ada alif ya. Ila majaiz sama walaupun tafsir tanpa ada alif mamdudah, tapi kita tahu tentang masalah tanda-tanda majaiz munfasil ya. Kemudian ib ra hi ma wa isma ilaan ikhfa akrab. Nun ketemu dengan to karena ikhfa terbagi 3, akrab, ausat, abad. Huruf akrab 3, ta, dal, to termasuk ini. Abad 2, qaf, kaf. Sisanya 10 ausat. Makanya bacanya wa ismaila antahira malasi bai tialito mad wajib karena mad asli disambut oleh hamzah dalam suku kata yang nggak bisa dipisah. Yang kedua di atasnya ada alif mamdudah, itu alif mamdudah yang kayak beneran. Lito infi nawa wal'a kifi wal'a al-qamariyah a asli kifi nawar asyamsiyah. Ingat ada tasydid. Al-qamariyah ada sukun, itu ada yang paling mudah digampang. Al-qamariyah ada sukun, asyamsiyah ada tasydid. Warlukais sujud mad alif sukun, dalnya qalqalah kubra sujud. Wa ilqa laib ra hi murabbij qalqalah surah al-ha za baladan. Izhar kena tanwin bertemu dengan alif. Huruf izhar ada 6, yaitu alif, ha,
kha, ain, ghain, ha. Keterangannya apabila nun sukun atau tanwin an, in, un bertemu dengan 6 huruf tersebut maka harus dibaca jelas. Contoh baladan amina, jangan ditahan, jangan baladan amina, jangan, karena izhar itu kan jelas, jadi harus menjelaskan. Umpamanya baladan amina, a mad badal, alif di atas alif, mina idgham nakis, aminau, waw, ro-nya ro tafkhim karena sebelum ro sukun ada fathah. Kalau ro sukun sebelumnya kasroh, tarkik tipis, basir, qasir, itu namanya tarkik. Kali ini waw zuq ahlahu minas samara timan mana min hum. Ikhfa sapawi, mim ketemu dengan ba. Kalau mim ketemu mim, idgham mim ketemu selain ba dan mim, idhar syafawi. Ini ditahan. Man amana minhum bil asyamsi, alamnya lam tarkik, billah, nggak boleh baca billah, tapi billahi wal yaumil al-qamariyah asli akhiri. Tanda wakaf apa? Qala al-waqfu ala, berarti berhenti. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Jadi akhirnya tarkik, akhir bukan akhir, jangan ditarik, tarik jadi monyong ya, jadi bukan tarkik jadi tapin, akhir nyengir, kata Tubagus Mansur nyengir, akhir ya. Ko lawamang ifa ab'ad karena ketemu dengan kaf. Ingat huruf ab'ad 2, qaf sama kaf, bacanya lebar mulut ya. Wa man kafara paumat enggak ada, paumati'uhu masilah qasirah terjadi pada ha domir ya. Qali lang ifa ausat tanwin ketemu sa sun al-tarluhu masilah tawirah, ha domir disambut alif dalam 2 suku kata, di atas ha pasti ada alif mam dudah, itu merupakan ciri khas ya. Bacanya boleh nego 2, 4, 5 boleh dibaca summa al-tarluhu ila, summa al-tarluhu ila, summa al-tarluhu ila mad asli lam fathah bertemu dengan alif, alifnya alif ini alif maksurah, ya tanpa titik. Kalau rosam kan lurus, ini bengkok, la ya tanpa titik ya. Ile aza bin na asli ada wakaf qala, berarti berhenti di situ. Ila azabin nar, rohnya roh tafkhim nar, jangan nar, jangan ya. Wa bisal masir, hari sukun rohnya tarkik masir
Wallahu alam bisawab. Sekarang artinya mata ini kurang ini. Mana? Baterai kecil. Coba kerang-kerang terang. Biasanya baterai kecil enggak? Iya. Saya ngaji tahun 2000 sana dulu nih. Udah 22 tahun. Ya pantas bacanya udah enggak apa? Enggak kelihatan. Idzi wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Wazkur, ingatlah kata Allah. Kapan? Pada waktu diujinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbuhu, oleh Tuhannya, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa kalimat. Fa'atahunna aidahunna tamati, yaitu kalimat yang sempurna. Qala inni, apa kata Allah dalam firman-Nya? Ya Ibrahim, inni, sesungguhnya saya ja'iluka linnasi imama, akan menjadikan manusia sebagai pemimpin. Ya, sebagai apa? Pemimpin. Qala wa min dzurriyyati. Qala, ia berkata, wa min dzurriyyati, dan termasuk anak keturunannya, auladi ija'al a'immah, yaitu anak keturunan Nabi Ibrahim sebagai pemimpin, a'immata. Qala, kemudian dia berkata, la yanalu ahdi zalimin, ia berkata tiadalah memperoleh atau mencapai bil imamah, untuk menjadi seorang pemimpin az-zalimin, karena zalim. Kemudian artinya az-zalim lil al-kafirina minhum dalla ala anahu yanalu ghairu zalim. Jadi nggak mungkin akan memperoleh seorang pemimpin karena mereka zalim alias kafir di antara mereka, walaupun nggak semuanya orang kafir, ada yang beriman. Wa idza'alnal masabata linnasi wa amna, dan yaitu ketika Allah kami jadikan al-bait, yakni rumah tua, yakni Ka'bah, masabata linnasi wa amna, tempat berkumpulnya bagi seluruh manusia, wa amna, yang dijamin aman oleh Allah. Wa takhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan kami jadikan ayuhan nas, hai segenap manusia, min maqami Ibrahim musalla, makam Ibrahim sebagai musalla, yakni tempat salat, makana salatin, tempat salat. Kemudian yang berikutnya, wa ahidna, dan kami perintahkan ila Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail, dan Nabi Ismail, antahira baitya lit-taifina wal akifina warruka'is sujud. Kami perintahkan, kata Allah, kepada Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan, untuk mensucikan baitia, yaitu rumah kami, yakni Ka'bah, dari apa? Minal ausan, dari berbagai macam patung-patung atau berhala-berhala yang disembah oleh mereka, yakni orang kafir. Kenapa Allah memerintahkan Ibrahim dan Ismail untuk selalu membersihkan, yakni Ka'bah atau Mekah tersebut? Karena litaifin, untuk orang-orangnya apa? Yang tawaf, wal akifin, orang yang i'tikaf, warukai sujud, dan orang-orang yang ruku dan sujud.
Kemudian wa id qala Ibrahim rabbi al hadza baladan amina. Dan tatkala berkata Nabiullah Ibrahim kepada Tuhannya, kepada Allah, rabbi al hadza baladan amina. Rabbi, wahai Tuanku, jadikanlah negeri ini, yakni Mekah, aminah, yang aman. Warzuk ahlahu, dan berikanlah rezeki kepada mereka sebagai penghuninya, yakni orang-orang yang ada di Makkah, minas samaroti, dari buah-buahan. Man amana minhum, di antara mereka ada yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Qala wa man kafara fa matihu qalilan summa atarruhu ila adzabin nar. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu kami akan memberikan, yaitu rezeki, saya beri, warzuqa man kafara, siapapun yang kafir, yang ingkar, fa umatihu, saya berikan nikmat, yaitu qalilan, namun sedikit, muddata hayatihi, selama hidup mereka orang kafir. Summa atrahu, kemudian aku atrahu, aku paksakan, ya, ila azabinar, untuk disiksa dalam neraka. Wa bi'sal mi'sir, seburuk-buruknya tempat. Al marji'u hiya wa wazkur id yarfa'u Ibrahimal qawaid wallahu alam bisawab. Nah, kesimpulan bacaan kita bahwasanya ini Allah menguji Nabi Ibrahim. Ini Nabi aja diuji, gimana kita sebagai manusia biasa, ya. Wa fi qiraati Ibrahim, yaitu Ibrahim, boleh dibaca Ibrahim, hanya panjang, atau him, boleh. Ini menurut ahli qiraat, ya. Kemudian rabbuhu, yaitu oleh Tuhannya. Jadi Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bi awamira wa nahin kallafa biha kila hiya manasikil hajj wa kila al mubtadatun wal istinkaku wasiwak wa qasana wa naso syarib wa farqu ra'si wa qalamal azbari. Ujian beberapa kalimat tersebut oleh Allah, Nabi Ibrahim akan diuji bi awamira, dengan perintahnya, wanawihi, dan larangannya, dan kalafahullahu, yang memerintahkan dengannya. Kila, ada mengatakan apa itu yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, manasikal haji, tentang ibadah haji. Ada mengatakan wal mudmadatun, berkumur-kumur. Ada mengatakan masukkan air ke hidung, wal istinsaku. Wasiwak juga diuji oleh beberapa kalimat oleh Allah tadi, yaitu bersiwak. Wa qassa syarib, juga memendekkan kumis. Nah, Nabi Ibrahim berarti berkumis, ya, karena suruh pendekkan. Gitu kan. Kemudian wafar kurrosi, dan juga membelah dia punya kepalanya. Membelah artinya diapain? Dicukur, bukan berarti disomplak, ya. Apalagi gaya sekarang kan dibelah di tengah-tengah cukuran. Ini bisa jadi seperti itu. Rupanya mereka tahu tafsir kan. Itu kan kata Pak, cukur ya sebelahnya aja, ini sebelah jangan. Nah, rupanya dia udah ngaji tafsir. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk kata, untuk wafar kurroksi tadi, yaitu membelah dia punya kepalanya, bukan berarti disomplak, bukan. Wa kalamal azbar, juga menggunting kuku, ya. Makanya sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, menggunting kuku dianjurkan hari apa? Jumat, mulai dari
telunjuk sini, sini baru terakhir ini jempol. Jadi ini dulu nih. Atau ini. Dua-duanya boleh, tapi kalau kaki dari jempol kanan terus sampai terujung di jempol juga. Kalau kaki, kalau tangan apa? Sini, ini ke sini. Ya, kita begitu nggak? Begitu? Makanya aneh tanya dulu, begitu enggak? Kalau nggak begitu berarti belum kenal sunnah Nabi. Ngaku aja umat Nabi, pencinta Nabi, gunting kuku aja, nggak tahu gimana mau Nabi cinta sama kita, sunnahnya aja nggak diapain, nggak dijalanin. Itu baru gunting kuku doang ya. Ya. Makanya kemarin saya ngobrol dengan tukang cukur, kan kebanyakan orang Tasik ya, mangla menyukur rambut mana nutihela abi makatuhula. Benar berarti yang kanan dulu, yang disikat ininya dulu nih. Ini ada tukang cukur yang ada di sini, belah sini baru kiri gitu kan. Jangan kiri dulu berapa kan. Coba di Makkah dulu begitu ya, jadi kanan dulu, habis talul kita dibotakin kanan ke sini. Itu cara mencukur rambut. Ini watan pula itu juga mencabut apa? Bulu ketiak. Itu Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat tadi, termasuk mencabut bulu ketiak ya. Wahakul anati juga mencukur bulu ari-ari. Ini sunnah dicukur minimal 40 hari, jangan sampai gondrong. Tahu rambut ali-ali ya, keadab kemaluan itu hari syukur tuh. Ya minimal berapa? Kata mu'alim bilang 40 hari ya. Karena saya ingat terus tuh kalau mu'alim ngajar, subhanallah, itu selalu ingat apa yang beliau ajarkan sama kita ya. Makanya kata kiai Jawa, kalau ente di Jakarta nggak ngaji sama mu'alim, ente rugi ente. Kenapa? Ya mu'alim sekali mengucap ingat terus ya. Ini termasuk tadi tuh ya, wa khalqal anati. Kemudian wal khitan, dihitan. Makanya pertama kali dihitan menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqtatana Ibrahimu Khalil ba'da sabanina sanah bil qadum. Nabi Ibrahim disunat ketika umur 80 tahun pakai kampak. Pak Jenal lo disunat belum? Oh udah, dikira belum. Ini 80 tahun pakai apa? Pakai kampak. Kalau zaman sekarang pakai kampak kira-kira gimana? Bapak aja dulu yang disunat. Ya masalah ini wal khitan wal istinja, juga masalah babarsi atau istinja. Kemudian fa'atamahunna ay adahunna, yaitu tamatin, tentunya dengan menunaikannya semua itu tadi apa? Pertama apa tadi? Allah menguji Nabi Ibrahim dengan memerintahkan perintahnya dan melarangnya. Itu kan? Juga ada yang mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu ibadah haji. Ada juga berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, juga memendekkan kumis, bukan dicukur tuh kumis, tapi diapain? Pendekin percis kayak kumis Arjuna. Tahu kumis Arjuna? Ganteng, cakep gitu ya, ditipiskan bukan digunting. Wapar korasi tadi, kemudian belah dia punya apa? Rambut, yakni kepala tadi. Kemudian menggunting kuku, caranya tadi. Siwak dulu ya. Ya, siwak. Kemudian setelah itu apalagi menggunting gungguk, mencabut bulu ketiak dan mencukur yaitu bulu ari-ari dan berhitan serta istinja. Itu Allah uji Ibrahim, diperintahkan untuk melakukan semua itu. Dengan cara apa? Dengan menunaikan secara baik alias sempurna.
Nah, berarti ini pantas kalau Allah mengatakan kul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Katakan olehmu ya Muhammad, ikuti agama Ibrahim yang lurus. Makanya semua pelaksanaan haji itu mengambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk menghitan, termasuk berkorban. Itu semua dari apa? Ibrahim. Makanya balik jasa Nabi ketika tasyahud akhir dimasukkan salawat Ibrahimiyah setelah Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Itu kembali tadi ya, karena Allah perintahkan suruh ikuti agama Ibrahim yang lurus. Nabi menapaktilasi ajaran Ibrahim sebagaimana tadi ya, baik masalah haji, berkumur-kumur, masukkan ke hidung, bersiwak, memendekkan kumis gitu kan, membelah dia punya kepala tadi, cukur, wal qoma lam basbar, mengunting kuku, mencabut ketiak, mencukur bulu ari-ari, menghitan dan istinja. Ini semua ajaran Ibrahim yang dilanjutkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, termasuk kita sebagai umatnya, dengan cara yang sempurna ya, yang baik. Qala ta'ala lahu, kemudian Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama. Kata Allah kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, saya akan menjadikan kamu, yakni ja'iluka linnasi, baik buat manusia sebagai pemimpin, kudrata fiddin, yaitu aku, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, beliau akan diangkat menjadi sebagai pemimpin bagi manusia dalam agama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin, termasuk yaitu wa min dzurriyyati auladi ij'al a'immata, termasuk anak-anak keturunannya Allah jadikan sebagai pemimpin. A'immah itu ai imama. Qala, kemudian berkata, la yanalu ahdi zalimin, tiadalah akan mencapai, tidak akan memperoleh yaitu janji bila imamah untuk menjadikan seorang pemimpin az-zalimin, bagi orang yang zalim. Jadi kalau bahasa kita nggak pantas kalau pemimpin orang apa? Orang zalim. Pikirin aja dah. Pikirin aja. Nggak layak ya kalau pemimpin itu orang apa? Orang zalim. Ay al-kafirin, bagi orang kafir. Nah, jadi kalau pemimpin orang kafir nih, kembali pada firman Allah ini ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah beberapa kalimat, kemudian Allah sampaikan pada Ibrahim bahwa saya akan menjadikan engkau sebagai pemimpin di antara manusia, termasuk anak dan keturunannya. Tapi nggak mungkin janji Allah itu akan dijadikan, akan diangkat seorang yang zalim atau orang kafir, minhum, di antara mereka. Dalla ala annahu yanalu ghairu zalim, ini petunjuk atas bahasanya tidak akan mencapai, yaitu bagi orang yang zalim. Yang kedua, Allah berfirman, wa idza'alnal baita masabata lin-nasi wa amna, dan kata Allah, tatkala Allah kami jadikan al-Ka'bah, yaitu Ka'bah, yakni Ka'bah, masabata linas, marji'an yasubuna ilaihi min kulli janib, kami telah jadikan yaitu Ka'bah tempat berkumpulnya bagi manusia yang dijamin oleh Allah, wa amna, yakni aman. Jadi kalau kita di Mekah itu di seputar Ka'bah aman, apapun yang hilang gak bakalan lenyap. Makanya saya cerita sejadah saya kan kalau ke Masjidil Haram selalu pakai sejadah, karena kalau kondisi di jalan panas kan bisa jadi apa? Jadi kerudung gitu kan. Satu saat lagi tawaf saya, padahal ini saya kalau pakai sejadah begini, di atasnya tas kecil, tempat paspor, surat-surat penting, kalau duit soalnya nggak punya. Itu kan gitu. Tiba-tiba lagi saya tawaf nih, ini terbang nih sorban saya,
Saya nggak tahu, yang tahu jamaah Pak Suratal ya. Begitu selesai tiba-tiba sorban jatuh, des. Loh, ini sorban dari mana? Dicolek sama jamaah. Ustadz, baru aja tadi terbang. Masya Allah. Kalau itu seandainya ini sejadah bukan punya saya, pasti jatuhnya ke orang yang tinggi. Orang-orang apa? Orang-orang Nigeria, orang India segala macam. Kalau seandainya nggak aman, makanya Allah bilang dijamin kalau di Ka'bah itu adalah aman. Buktinya apa? Buktinya sejadah saya balik lagi kepada saya. Yang kedua, ketika saya sholat malam, saya kan terkadang jamaah suka pengen ikut dengan saya. Saya bilang, siapa yang pengen ikut saya, syaratnya jangan menyalakan AC sebelum saya tidur. Kalau ingin, ayo dengan saya. Kalau enggak, lebih baik jangan. Habis mereka berebut pengen dengan saya karena supaya gampang nanya. Ya udah, mereka kerjain tuh. Kalau belum saya tidur, mereka enggak nyalain AC. Kalau udah saya tidur, baru nyalain AC. Kenapa? Supaya tengah malam kan dingin tuh. Mereka tidur, kita bangun. Kan enak. Gitu kan. Subhanallah. Mau sholat malam hilang, sejadah saya nggak ada. Kata orang Padang tuh, Ustadz pakai sejadah saja deh. Pakai. Lalu jam 2 ke Masjidil Haram, ke Mekah, ke Ka'bah. Begitu saya sholat, Allahu Akbar. Ini sejadah saya tiba-tiba terhampar di hadapan saya. Ya, ini teman saya orang Padang, loh ini ada nih sejadah. Loh, saya bilang kan antum tadi lihat saya nggak bawa sejadah. Saya cari kan, pinjam punya sejadah antum punya sejadah, antum bawa sejadah saya nggak ada. Ternyata waktu saya takbir tiba-tiba sejadah ada di hafal. Ini janji Allah aman. Yang terakhir begitu pulang kan saya dibotakin nih, keluarga jemput bingung, biasa ada rambutnya ini botak gitu kan. Saya taruh nih sejadah di atas bangku. Lupa saya. Biasanya kalau pondok gede, jangankan jam-jaman, baru 5 menit aja udah hilang. Dengan kebesaran Allah, astagfirullah. Ada apa? Sejadah lupa di bangku. Begitu saya lari, ternyata sejadah masih ada. Begitu saya cerita di rumah, semua pengen sejadah. Karena sejadah dianggap punya apa? Keramat. Ya Allah Rabbi. Nah itu contoh, itu aman. Yang terakhir saya punya selampe persis di pinggir di pinggir tiang, 3 hari 3 malam. Selampe saya lagi plus, selampe nggak ada, dicari kemana-mana nggak ada. Pas 3 hari kemudian, padahal itu kan kalau Masjidil Haram dipel setiap sekian jam sekali dipel, dengan ada kurang lebih 10 orang yang pel pakai pewangi, pakai air. Begitu 3 harinya ini sejadah nggak berubah di situ-situ juga. Coba yang ngamanin siapa? Inilah janji Allah ya. Makanya jangan reseh kalau ketinggalan sesuatu di sana, tenang aja, pasti ya. Ini contoh, karena masa batalin nasi wa amna, tempat berkumpulnya manusia yang dijamin oleh aman ya. Udah masuk ya, udah isyraq ya. Berhubung udah isyraq sampai situ, nanti watakhidu mimaqami Ibrahim musalla wallahu alam bisawab. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah penafsiran yang ada dalam kitab Sawi ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, bertemu kembali hari Sabtu yang akan datang, dan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafadhal masykur.